Perkenalkan, nama saya Paiter Harisniawan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan aksi perubahan kinerja pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 1 pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2021 dengan judul Peningkatan Kuantitas Data Perubahan Peruntukan Lahan Hutan Lindung menjadi Hutan Sosial Kemasyarakatan pada bidang sumber daya alam, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Adapun yang melatar belakangi pengambilan judul ini adalah sebagaimana dasar dari Permen LHK nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Yang dimaksud dengan perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindungan, sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKM adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Pada rancangan aksi perubahan ini, kami bermaksud untuk mengumpulkan data dan informasi terkait hal-hal yang berkenaan dengan perubahan peruntukan lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan agar didapat data penerima alih fungsi lahan hutan lindung dan hutan sosial kemasyarakatan, penyiapan bahan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Adapun area dan fokus dalam aksi perubahan ini adalah area perubahan yang dipilih untuk diaktualisasikan dalam aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawasan tahun 2021 angkatan ke-1 ini berkaitan dengan masalah pendataan yang merupakan penyiapan bahan koordinasi yang adalah bagian dari uraian tugas Kasubag Pertanian, Kelautan, dan Perikanan pada bagian sumber daya alam Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Adapun fokus perubahan adalah kondisi yang diinginkan, yaitu terpenuhnya data untuk perubahan peruntukan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, maka diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan perubahan peruntukan lahan tersebut dan menjadi referensi kebijakan pada masa yang akan datang. Adapun tujuan dari tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, serta tujuan jangka panjang, di mana dari keseluruhan ini diharapkan nanti secara keseluruhan ingin dicapai pada aksi perubahan ini adalah updating data perubahan peruntukan lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, manfaat dengan status lahan yang legal untuk masyarakat petani di lahan hutan lindung, sehingga diharapkan tidak ada lagi perambah hutan dan oknum masyarakat yang menyalahgunakan fungsi lahan hutan lindung, dan masyarakat dengan legal sesuai aturan penggunaan lahan yang telah ditetapkan, dan yang kedepannya diharapkan hasil yang diperoleh para petani dapat meningkatkan kesejahteraannya. Untuk OPD diharapkan terbangunnya database informasi penerima perubahan peruntukan hutan sosial kemasyarakatan. Hal ini berguna untuk arsip Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sehingga diharapkan dapat menjadi informasi guna kebijakan pada masa yang akan datang. Adapun profil organisasi berdasarkan PP nomor 56 tahun 2018 tentang kedudukan sosial organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah daerah dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan. Adapun tugasnya yaitu melaksanakan penyiapan bahan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Adapun kondisi kinerja pelayanan saat ini, bagian sumber daya alam tepatnya pada pertanian, kelautan, dan perikanan memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pertanian, kelautan, dan perikanan, yang mana kesemuanya dilakukan koordinasi dengan mitra teknis terkait. Masalah teknis pertanian, kelautan, perikanan maupun kehutanan masih sangat minim, di mana informasi yang ada baik dalam bentuk lisan maupun tertulis terkait hal-hal yang menjadi tugas OPD mitra masih sangat terbatas. Kondisi kinerja pelayanan yang diharapkan data informasi terkait hal-hal yang berkenaan dengan perubahan peruntukan lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan dapat diperoleh dan menjadi bahan masukan dan analisis kebijakan yang akan dikoordinasikan pada masa yang akan datang, di mana kegiatan yang berkesinambungan dan terukur dapat dicapai dalam penentuan kebijakan pimpinan ke depannya. Berikut adalah identifikasi isu-isu strategis unit organisasi menggunakan metode ASTRID. Penetapan isu prioritas unit organisasi, di mana didapat 3 isu strategis. Yang pertama adalah belum tersedianya bahan data informasi kebutuhan lahan yang dialihfungsikan dari hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, terbatasnya kebijakan legalitas dalam alih fungsi lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, terbatasnya koordinasi dengan mitra teknis terkait data teknis. Selanjutnya ditentukan dipilih 1 isu masalah menjadi gagasan perubahan dengan teknik analisa USG. Adapun hal-hal yang diharapkan dalam rencana aksi perubahan, diperolehnya keabsahan penggunaan lahan bagi para petani dapat digunakan sebagai acuan dalam program alih fungsi lahan pada masa selanjutnya. Hasil pertanian perkebunan dinikmati dengan legal yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani atau pekebun, menghindari transaksional sertifikat kepemilikan penggunaan lahan, tidak tumpang tindih calon penerima. Berikut adalah pemetaan hubungan jaringan ataupun network mapping di antara para stakeholder yang terkait. Membangun integritas dalam aksi perubahan ini, fungsi koordinasi dan pendekatan secara humanis menjadi prioritas dalam tahapan pelaksanaan aksi perubahan. Selanjutnya, pengelolaan tim. Tim yang diberdayagunakan dalam aksi perubahan ini terdiri dari internal biro, eksternal biro yaitu Dinas Kehutanan dan KPHL, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, serta koordinasi rapat formal dan non formal serta komunikasi. Itu adalah teknik yang dipakai dalam pengelolaan tim ini. Selanjutnya, tim efektivitas di-SK-kan melalui surat keputusan Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Capaian hasil kepemimpinan, di mana pada tanggal 5 Agustus pada hari Kamis 2021, nota persetujuan ACC untuk diselesaikan dari mentor. Pembentukan tim efektif rapat dilaksanakan pada hari Rabu 11 Agustus 2021. Kolektif data dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2021 pada hari Jumat bersama karyawan KPHL Bukit Daun. Selanjutnya adalah manfaat aksi perubahan. Manfaat internalnya diharapkan terjalinnya kerjasama yang baik dan efektif antara atasan dan bawahan, terjalinnya kerjasama yang baik antara tim efektif dan penyusun antar OPD, terciptanya komunikasi yang baik atasan dan bawahan, terwujudnya peningkatan SDM di sebab pertanian, kelautan, dan perikanan. Adapun manfaat eksternalnya terbentuknya satu data kolektif, terwujudnya koordinasi dengan OPD mitra terkait. Selanjutnya diharapkan menjadi informasi dan referensi kebijakan pimpinan untuk masa yang akan datang. Adapun keberlanjutan aksi perubahan, tujuan jangka menengah masa di atas 2 bulan hingga 6 bulan ke atas, dan tujuan jangka panjang masa di atas 1 tahun yang ingin dicapai pada aksi perubahan ini. Secara keseluruhan adalah untuk database data terkait perubahan lahan hutan lindung menjadi hutan sosial kemasyarakatan, sehingga menjadi dasar kebijakan pimpinan menentukan program serta kegiatan yang terkait di bidang kehutanan. Diharapkan dapat memberikan hasil dan dampak yang baik untuk ekosistem hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai pengelola hutan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam aksi perubahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.